Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana biasa, monggo kita mau rukun qauli kalian niat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan bahasan halaman 30.
bab zakat. Zakat tanaman niki nggih dibutuhkan ten masyarakat. Zakat mal niku kuwata jenise. Di samping emas, perak, harta dagangan, uang kertas, terus zakat tanaman, zakat ternak, kambing, sapi, unta, zakat tambang, zakat harta rikas, harta makdan dan macam-macam. Cuma mriki kula tulis zakat-zakat yang pada umumnya dibutuhkan di masyarakat. Zakat ternak niku mboten mungkin kudu duwe sapi pirang iji, terus duwe tanah sing gawe ngengon, umbaran, macam-macam ribet koyoke mboten mungkin. Jadi sing mungkin mawon. Sekarang kita pelajari zakat tanaman. Tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang bisa memberi kekuatan tubuh, bisa disimpan dan tahan lama, seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau dan lain-lain. Niku jenis tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat tanaman harus dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Mboten ngenteni setahun. Lek dagangan kan ngenteni setahun. Duwe simpenan emas ngenteni setahun. Duwe simpenan duwe nggih ngenteni setahun baru wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi lek tanaman mboten ngenteni setahun, setiap kali panen. Misale setahun panen ping pindho nggih ngetokno zakat ping pindho, leke sudah memenuhi satu nisab. Lek dereng nggih mboten. Zakat tanaman harus dikeluarkan zakatnya setiap kali panen dan sudah mencapai satu nisab. Berapa nisabnya? Yaitu 750 kilogram. Gram kok gram. 750 kilogram bersih tanpa kulit, atau 1350 gram dengan kulit. Misalnya sing gampangane sing umum nggih, gabah nggih. Dugi sawan niku lek geblok rupa gabah niku lek wis mencapai 1 ton 3,5 kintal nggih. 1350 kg niku 1 ton 3,5 kintal nggih. Nah, nggih. Tapi lek wis diselep, wis rupa beras niku nisabe 750 kg bersih tanpa kulit. Nah, kalau hasil panenan kita itu sudah mencapai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap kali panen niku, setiap kali panen kok sudah mencapai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun zakatnya ialah jika tanaman tersebut diairi dengan air yang perlu biaya, maka zakatnya 5%. Kadang-kadang enten daerah yang kering, yang sulit air,
Terus pengairannya air itu, pengairannya sawah itu perlu biaya, perlu genset, tuku solar dan lain sebagainya untuk menaikkan air dari sungai ke atas ke sawah, perlu biaya. Jadi pengairannya perlu biaya. Nah nek wonten zakate 5%. 5% dari 1 ton 350 kilogram. 5% ini sama nejer dewe. Saya kalau kau nejer paling gak iso. Pokoknya 5% pinten itu. Dari 1 ton 3 kintal setengah. 5% ini pinten. Nah, niku lek rupa gabah. Jika tanaman tersebut diairi dengan air yang tidak perlu biaya, kata mriki niki pengairannya gak perlu biaya, banyune lancar sampai ten kidul mriku, meneh musim udan lancar banyu tanpa biaya. Maka zakatnya 10%. 10% dari lek rupa gabah dari 1 ton 3 kental setengah. 10% ini pinten sampean ijir dhewe. Pokoknya ketentuannya 10% jika sawah niku diairi tanpa biaya. Paham niku nggih? Ampun ngoten tok. Napa rupa beras, napa muso gabah, napa rupa kacang ijo, kedelai, jagung. Pokoknya makanan yang memberi kekuatan tubuh dan bisa disimpan tahan lama. Berikutnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Sintenan tiyang sing berhak menerima zakat. Niki diterangkan orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masagini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Keterangan dari ayat-ayat di atas ialah berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan perincian sebagai berikut. 1. Fakir, penjelasan fakir. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Lah sinten orang-orang fakir niku? Orang fakir ialah orang yang berpenghasilan di bawah 50% dari kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misalnya kebutuhan sehari-hari niki contoh mawon nggih, mboten harus angka ini, ndak. Misalnya kebutuhan sehari-hari niku 20.000. Orang ini
menghasilkan hanya 9.000, padahal kebutuhan sehari-hari 20.000. Dan nyambut gawe ini oleh koyo mei 9.000. Itu berarti penghasilannya kan lebih rendah nih, lebih sedikit dari kurang dari 50%. 50%-nya 20.000 kan 10.000. Tapi penghasilannya dia itu di bawah 50%, yakni oleh 9.000, 7.000, 8.000, 5.000, pokoknya di bawah 50%. Aniku diarani fakir. Dua orang miskin, orang yang berpenghasilan di atas 50% dan di bawah 100% dari kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misalnya kebutuhan sehari-hari 20.000, dia menghasilkan 17.000. Nah, 17.000 itu kan dure 50%, tapi nisore 100%. Jadi menghasilkan 17, 16, 18, 19, mungkin tidak sampai 20.000. Nah, ini ku jenenge miskin. Jadi lebih parah fakir daripada miskin. Lah orang-orang ini berhak menerima zakat. Cara gamane panjenengan berumah tangga, misalnya 1 bulan gaya bayar listrik, gaya bayar banyu, gaya biaya sekolah anak, terus gaya sandang pangan, papan bendinone, niku kira-kira 1 bulan itu membutuhkan uang 3 juta saumpama, dengan wong bojo, anak loro saumpama, dengan hidup sederhana lho, itu mboten mewah. Misale nggih, saulan ku bareng mbariki dan kebutuhan pangan niku saulan 3 juta. Terus kok tibae dalam 1 bulan ku ya penghasilannya oleh sak juta 400 paribasane, itu kan di bawah 50% gitu. Nah, niku fakir jenenge. Tapi saumpama saulane oleh sak juta 600, sak juta 700, gak sampai 3 juta. Nah niku diarani miskin. Ya mek ngoten tok. Ya dikira-kira dhewe. Dikira-kira dhewe dengan kondisi bapak, ibu, anak loro, hidup sederhana, wis mboten mewah. Lho iku kebutuhane piro? Lek gak sampai sesuai dengan kebutuhan itu, di bawah kebutuhan yang ada, itu mungkin fakir, mungkin miskin. Berikutnya amil zakat, orang yang dibentuk oleh kepala negara yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat tanpa digaji. Niku amil, orang yang dibentuk oleh kepala negara. Sakniki kalau kita harus berusaha dibentuk oleh kepala negara, dalam hari ini Departemen Agama, wangel carane nggih takmir, nulis susunan pengurus amir, mungkin kudu disahno ambek Departemen Agama. Lho niku wangel, Departemen Agama gak ndang nanda tangani. Nah, terus ada pendapat organisasi keagamaan yang telah disahkan oleh pemerintah itu juga bisa membentuk amil, kayak Nahdiyin, warga Nahdiyin, pengurus Nahdiyin, itu bisa membentuk amil. Kalau nanti nyetel di TV 9 saged
warga Nahdliyin, ya, pengurus Nahdliyin membentuk amil bisa. Itu masalah amil, orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat tanpa digaji. Nomor 4, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah dengan tujuan untuk menyenangkan hatinya, niku mu'allaf. Nanti yang tas mlebu Islam rupane kok durung patek kuat imane, iku iso nrimo zakat. Tujuannya cek dekne semakin tertarik dengan Islam. Oh, Islam itu sosialnya gede, buktinya aku yo oleh zakat. Nomor 5, rikop atau budak, mboten enten saniki budak niku. Budak mboten enten, mboten usah dibahas sih. Karena sudah ada budak. Budak niku zaman biyen, zaman jahiliyah biyen, zaman perang-perang biyen niku, tawanan perang itu jadi budak. Nah, kalau sudah menjadi budak, satu sisi dia itu manusia, sisi lain binatang. Budak niku wonten statusnya. Satu sisi manusia, sisi lain binatang. Artinya satu sisi manusia karena sama dengan kita, punya akal, ya. Satu sisi binatang karena bisa dijual belikan, koyok pedus, koyok sapi, ngoten. Engko sing lemung, sing sehat ngilarang. Sing kuru becicingen nggih murah. Jadi bisa dijual belikan. Saiki mboten enten. Budak pokoke mboten enten, betul perlu dibahas lah. Nih. Terus nomor 6, gharim. Gharim niku orang mempunyai hutang, ya, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, niku gharim. Gharim. Contohnya misalnya niku, kalau kita kelompokkan menjadi gharim, bisa jadi kula niki iso gharim sebab kula sebagai ketua apa panitia pembangunan nggih, senajan aku gak kiprah temenanan, cuma status kula kan ketua panitia pembangunan, sedangkan saya banyak punya hutang nggih, sak buajek utangi. Misalnya sampean zakatan kula atas nama gharim, bisa itu. Nanti akan saya sampaikan kepada pengurus pembangunan. Jadi orang yang punya hutang bukan kepentingan maksiat, tapi langsung panjenengan zakat kangge pembangunan masjid mboten saged lho, karena golongan 8 ini tidak ada untuk pembangunan. Yatim mboten enten, yatim mboten enten. Kalau memberi kepada masjid ya sodako, bukan zakat, sodako jariyah. Nah, itu bisa memberi santunan anak yatim, bukan atas nama zakat. Kalau atas nama zakat ya golongan 8 ini. Terus sabilillah, orang yang berjuang untuk mengeluarkan untuk keperluan, kok mengeluarkan sih? Untuk orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin tanpa digaji dari pemerintah. Koyo zaman PKI biyen nggih. Arek Ansor dikirim nang Blitar. Nah, niku sabilillah nih. Cuma ya ada yang mengartikan sabilillah itu sabil khair, cuma ndak kuat. Nah, sing kuat nggih orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam tanpa digaji. Terus nomor 8, ibnu sabil, orang yang dalam keadaan perjalanan yang bukan maksiat, perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.
strip kehabisan bekal di tengah perjalanan. Pas pada saat itu kita membagi-bagikan zakat, maka orang ini boleh menerima zakat untuk biaya melanjutkan perjalanannya ke tempat yang dituju. Nikulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dari sekian banyak niki, yang lebih diutamakan adalah orang fakir dan miskin. Niki pun pemenang yang ditanggung lintu-lintu, monggo ya. Apakah niki enten pertanyaan nggih? Apakah diperbolehkan zakat kepada guru ngaji? Apakah boleh memberikan zakat kepada guru ngaji? Pertama jawabannya, kalau guru ngajinya itu termasuk kategori fakir dan miskin, ya dia bisa menerima zakat, ya. Kalau gurunya termasuk fakir miskin, oleh nerimo zakat tanpa khilaf, tanpa selisih pendapat, karena termasuk fakir miskin orang yang berhak menerima zakat. Kalau gurunya bukan fakir miskin, ya, aniku ada sebuah keterangan di kitab Jawahirul Bukhari, Shahifah 173, santri dan guru ngaji termasuk sabilillah, berarti oleh nerimo. Tapi pendapat niki lemah. Pendapat yang kuat, orang yang berjuang di medan tempur niku tanpa digaji. Jadi ada pendapat yang memperbolehkan. Pun enten malih sentang-tangan ngenten. Tebu, hasil tebu itu kalau memang dia itu diniati dagang, diniati dagang, maka wajib dizakati menurut aturan zakat tijarah, zakat dagang. Jadi mulai menanam sampai panen sampai dijual belikan, kalau sudah 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab, tapi lek gak diniati tijarah nggih mboten, karena termasuk yang tidak memberi kekuatan dan tidak tahan lama disimpan. Nah, tinggal niatnya untuk tijarah apa tidak. Tanah yang tidak digunakan dagang, enten tanah kaplingan dijual belikan, niku wajib dizakati sesuai zakat tijarah. Tapi kalau tanah milik pribadi tanpa ada niatan dijual belikan, nggih mboten. Jadi tijarah itu umum, berupa apa saja. Ibu-ibu, bapak-bapak sing pedagang sayur, pedagang buah, nggih wajib dizakati. Misalnya berdagangnya mulai bulan Mulud, setiap Mulud apa yang ada, buah-buahan, nopo sayur mayur, nopo pokoknya
wujud dagangan ini ku dikalkulasi dengan uang yang mau diputar untuk dagang itu, dikalkulasi semua. Kalau sudah mencapai 1 nisab nggih wajib di zakati, lek mboten nggih mboten. Itu tapi setiap tahun. Tapi lek zuru, lek tanaman bukan setiap tahun tapi setiap panen. Iku. Mungkin enten malih sentak-sentak lintu-lintu, mbok menawi enten lintu-lintu. Napa? Punya mobil nggih. Nah, kalau tidak digunakan dagang nggih mboten dizakati. Tapi kalau digunakan dagang ya masih dipakai tuh harus dijual ngono kuwi. Artinya niat ada mobilku lek payu tak dol tak tukono maneh, gawe maneh, dol tuku maneh itu berarti ada niatan dagang. Tapi kalau mobil pribadi yang tidak ada niatan dagang, mboten dizakati. Bener enten malih. Nge-Grab. Nggih, pokoknya kondisi mobilnya itu ndak dibuat dagang mboten dizakati. Hanya penghasilan nge-Grab niku. Penghasilan nge-Grab itu mulai dari nge-Grab 1 tahun dari nge-Grab itu sudah memperoleh penghasilan yang sudah sampai 1 nisab apa ndak? Penghasilannya dari nge-Grab niku. Tapi lek gak ono 1 nisab mboten zakat, mobilnya mboten. Tapi kalau mobilnya itu sambil dijual belikan, kita tetap zakatnya zakat tijarah. Apa? Nggih. Masalahnya ngenten, dari penghasilan itu ya, itu kan berupa uang kertas gitu. Dari mulai usaha itu punya penghasilan dan penghasilan itu bisa disimpan sebagian. Terus simpanan itu kalau sudah 1 tahun dihitung, pokoknya udah menyimpan uang kertas nih. Kalau 1 tahun sudah mencapai 1 nisab berarti zakati. Lalu kita setiap hari bekerja terus rupa duit entek, ke sandang pangan entek, baru ngono tuku ulaan maneh sandang pangan entek. Sampai setahun gak sampai 1 nisab ya ndak. Kalau ada penghasilan itu disimpan sampai 1 tahun sudah mencapai 1 nisab, ya wajib dizakat. Omale. Apa kirang jam kirang 5 menit. Pemenang yang terlintu-lintu niki manten zakat niki mungkin bab poso. Saged uang legam niku cirik niku wae. Saengge sami mawon. Karena umumnya kan kita itu punya uang kertas. Uang logam sampai mawon lek sampai nisab nggih. Oh, mboten nggih sami mawon. Niku hanya uang kertas itu karena umumnya uang pegang uang kertas, mboten logam. Sami mawon.
Ten malih nggih. Nggih. Artinya amil dikasih zakat benar. Nggih. Oh nggih. Berarti niku pembantu amil nggih, pembantu amil nggih. Saged diparingi. Cuma kalau memang pembantu itu termasuk fuqara masakin, ngoten nggih. Jadi kalau memang pembantu itu termasuk fuqara masakin bisa diberi atas nama fuqara masakin. Le atas nama amil nggih orang yang sudah ditunjuk secara resmi niku. Jadi mereka memperoleh bagian atas nama fuqara masakin. Nah fuqara masakin kuwatah. Ya definisine ngene ku wae. Jadi yang peroleh bagian itu amil yang sudah diresmikan oleh organisasi yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Dan malih naldaken. Nggih niku nggih sami mawon, hasil kos-kosan niku kalau memang terkumpul sampai 1 nisab dalam 1 tahun wajib didalaken zakati. Sama sama dengan orang punya simpanan uang. Tapi lah hasil kos-kosan niku bendino digemangan nggih kebutuhan entek nggih mboten. Jadi mulai buka kos-kosan niku ada hasil yang lebih dari kebutuhan sehari-hari dikelompokno sampai setahun kok bisa mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Ampun nih. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.